mempertahankan hidup. Tapi kalau pejabat ya yang sudah digaji cukup, tunjangannya cukup, ya masih mau mengambil hak masyarakat, itu baru maling, baru jarah. Tambang ilegal, ya di mana-mana tambang ilegal banyak tuh, dikeruk. Begitu ketahuan hanya di stop, ya pelakunya nggak tahu mana. Pada saat melakukan ngejarah, ya menjarah hasil bumi milik rakyat, ya dijaga, itu bermaling. Nah jadi Pak Polisi ya kalau pengen tahu maling sebenarnya ya, yaitu yang orang-orang yang hebat itu, orang berdasi yang ngeruk ya, tambang ilegal dan sebagainya, nah itu baru jarah. Kalau ini bukan penjara yang harus ditindak, Pak. Ya, saya katakan saya tidak setuju memang demo yang anarkis, apalagi berujung dengan penjara. Memang tidak setuju, tapi ini sudah terjadi ya sudahlah, kalau sudah terjadi. Sekarang kita introspeksi diri, ya. Dewan juga jangan sembarangan ngomong. Saya bingung juga tuh Ahmad Sauroni itu ngomong, silahkan caci maki kami, mau sebut kami ini boleh, itu boleh. Dia nyebutkan nama-nama binatang. Kok dia mengajarkan rakyat boleh mengumpat, boleh mencaci maki dengan sebutan binatang? Aneh nih Dewan. Ya, silahkan umpat caci maki kami, tapi jangan bubarkan DPR. Silahkan kritik. Nah, membubarkan DPR itu kalimat kritik, bagian daripada kritik. Ahmad Sauroni nggak ngerti di sini. Kalau masyarakat mengatakan bubarkan DPR, itu bagian dari kritik. Nah, kalau caci maki menyebut nama binatang itu nggak boleh, dilarang. Baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam agama nggak boleh. Dia terbalik nih. Boleh mencaci maki, menyebut nama binatang, tapi ya jangan jangan bubarkan DPR. Justru bubarkan DPR itu bagian dari kritik. Ini nggak paham dia. Harusnya ketika masyarakat bubarkan DPR itu bagian dari kritik. Yang nggak boleh itu kalau dia mencaci maki, menyebut nama binatang, itu nggak boleh. Nah, jadi ini buat pelajaran juga ya, buat jadi pelajaran. Kalau memang dewan-dewan kita ini yang sebelumnya tadinya sudah kaya raya, ya artis juga ada yang katanya, oh penghasilan saya lebih besar daripada ini. Nah pesan saya pada dewan-dewan ya, seluruh dewan yang sebelum menjadi dewan memang sudah penghasilan besar ya, lebih daripada dewan, jadikan jabatan kalian untuk ibadah, untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ya. Jangan dibanding-bandingkan dengan wah ini 3 juta satu hari juga masih kalah sama ini, nanti kalian maling juga tadi di sana. Makanya kalau memang benar mau mengabdi, benar-benar mau mendapatkan amal ya, biar nanti di akhirat nanti ada yang nolong ya, gunakan jabatan itu benar-benar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agar masyarakat bisa hidup sejahtera, tidak seperti sekarang banyak yang kelaparan, banyak yang emosi. Nah, jaga lisan ya, mulutmu harimaumu. Saya oke tuh sebenarnya, Uya udah minta maaf, Eko sudah minta maaf, Pak Urba sudah minta maaf. Ketika rumahnya dijarah juga ada yang mengikhlaskan. Nah, tapi ada juga ya yang di situ saya nggak tahu akunnya, tapi akunnya Ahmad Sauroni. Nah, tiba-tiba mau ke bawah ranah hukum, nggak mau minta maaf. Nah, ini yang seperti ini yang membuat jadi orang emosi. Nah, sekarang mau pulang ke tanah air katanya takut dengan keamanan. Nah, wakil rakyat itu harus merakyat. Ya, kalau ada rakyat datang, temui keluhannya apa, tampung. Nah, kalau seandainya masyarakat sekarang emosi, meledak-meledak, nah, pertanyaannya begini. Apakah rakyat sudah benar-benar melakukan ya apa yang diamalkan oleh undang-undang? Kalau menyuarakan sudah, menyampaikan sudah, semuanya sudah nggak didengar, ya kuping DPR itu budak semua, akhirnya ya begini. Nah, jadi orang bilang, oh itu anarki gini, tempat yang digunakan untuk menyampaikan pendapat sudah digunakan, seharusnya didengar, dilaksanakan. Jangan DPR nggak dengar, sebenarnya sih dengar, nggak budak sebenarnya, cuma bukannya ditampung dan diperjuangkan, malah mendapatkan hinaan. Konyolnya gini ya, ada anggota dewan yang ketika masyarakat menyampaikan pendapatnya, menyampaikan suaranya ya, bukannya ditampung, diperjuangkan atau dirapatkan di sana, malah jawabannya
dihina, dibilang tolol sedunia. Nah, adalah yang joget-joget lah. Nah, memang ibaratnya kalau orang yang sudah sudah tidak bersentuhan dengan masyarakat, artinya gini loh. Orang biasanya ketika ada masyarakat yang kelaparan dia tersentuh, ada masyarakat yang demo dia tersentuh, segera nih apa yang harus dilakukan. Ini begitu masyarakat menyampaikan pendapatnya, bukannya diterima malah orang ini tolol sedunia. Nggak taunya kita lihat nilainya sama anak saya juga jauh gitu. Ya gini, artinya saya juga tidak mau menghujat juga nanti ini gila. Intinya kita ambil hikmahnya, tapi saya juga mau menyampaikan kepada Pak Kapolri sekali lagi ya, melakukan penegakan hukum itu jangan membabi buta ya. Kalian sudah gagal ya membawa para peserta aksi demo ini agak tertib, kalian gagal, udahlah gagal. Karena paling mati. Ya, udah gagal itu. Ada rumah orang digeruduk sampai dijarah, gagal. Jadi saran saya mereka terutama yang menjarah, apalagi anak-anak yang nggak tahu mengerti ini, ya jangan ditahan. Ya. Kalau seandainya ditahan, ya saya sudah diskusi di grup juga, kami akan melakukan upaya hukum kalau sampai mereka dilakukan upaya penahanan. Bang, sedikit nih berstatement untuk ditanya oleh media, jangan bilang ya. Nah, saya juga tidak pernah mengatakan bahwa itu akun Ahmad Saroni, tapi tulisannya Ahmad Saroni. Jadi saya katakan akun itu akun Ahmad Saroni. Permasalahan itu benar atau tidak itu bukan urusan saya. Tapi kalau seandainya ya tadi dikatakan sampai sekarang dia tidak muncul, terus orang menganggap bahwa itu bukan akunnya dia segala macam, orangnya masih hidup atau enggak? Simpel aja, ya. Uyak-uyak begitu lihat reaksi masyarakat langsung bikin video. Itu gentleman. Eko sama, Naporbah sama. Ini makanya pertanyaan saya, masih hidup nggak orangnya? Susah bikin video. Nah, jadi jangan, kalau orang punya niat ya untuk memperbaiki, gampang. Ya, jangan upload video yang lagi mecahin jerawat lah, segala macam lah. Ya. Gitu maksud saya. Kalau seandainya dia bilang ini bukan akunnya Saroni, ini bukan ini segala macam, oke. Jangan bikin gaduh lagi gitu loh. Kalau seandainya terkait dengan seperti ini, silakan bikin video. Apa reaksinya? Ini saya kan tadi barusan video call nih sama Adam Denny kan. Adam Denny baru beberapa hari ini keluar. Bertepatan dengan kerusuhan ini. Tapi sebelum rusuh dia, Adam Denny keluar. 2 hari kemudian baru kejadian seperti ini. Nah kalau ada masyarakat sekarang yang buka-buka masa lalu Ahmad Saroni dan sebagainya, saya juga mau menyampaikan juga dalam kesempatan ini. Saya pernah membela Adam Denny pada saat itu atas laporan Ahmad Saroni. Banyak sekali hal-hal yang saya protes. Contoh, bikin laporan hari ini, besok langsung ditindaklanjuti terus, langsung dilaksanakan. Cepat kilat, super kilat, luar biasa. Karena ya kami menduga wajar dong, Komisi 3. Nah, mitranya siapa bos? Nah, satu itu. Yang kedua, Adam Denny sama Nima Denny ditangkap saat mereka membawa barang bukti mau ke KPK. Cuma salahnya dari Adam Denny dan Nima Denny ini, mereka upload terus. Sudah sampai di bandara, mau ke hotel dan sebagainya. Sampai di hotel, polisi gerbek, tangkap. Nah inilah hebatnya kan. Kalau pejabat punya mitra kepolisian luar biasa. Padahal begitu perkara ini dibawa ke persidangan, fakta persidangan terbukti bahwa transaksi penjualan sepeda mewah dulu Ahmad Saroni tidak membayar pajak. Artinya negara mengalami kerugian. Nah kalau negara mengalami kerugian, apa artinya? Ada nggak dugaan tindak pidana korupsinya? Nah, ini Adam Denny juga barusan WA saya, tadi video call kan. Dia mau ke KPK. Dia mau menanyakan informasi yang dulu disampaikan ke saya,
Ya, dulu Adam ini menyerahkan kuasa kepada saya, memberikan bukti untuk disampaikan ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ahmad Saroni. Kenapa? Karena dia beli sepeda mewah dari luar negeri, dibawa ke Jakarta, tidak membayar pajak. Siapa yang mengatakan tidak membayar pajak? Penjualnya. Di persidangan dia mengatakan, ya benar tidak bayar pajak. Dia menceritakan kalau bayar pajak sekian, kalau pada saat dulu dia yang pesan tidak sampai bayar pajak sebagaimana mestinya. Itu. Jadi